ular iki. Ular iki. Bangetan 2023 lawe cek. Iki kok bidurun apa ora we? Enggak, kasih malam makan. Video sebelumnya mungkin beberapa kali kalian lihat di sosial media mengenai seorang anak yang diejek oleh teman sekelasnya karena membawa bekal ulat. Bahkan, pak gurunya pun mempertanyakan apakah ulat tersebut aman dikonsumsi atau tidak. Yuk kita cari tahu organisme apakah itu. Bekal yang dibawa oleh anak tersebut adalah ulat sagu. Ulat sagu merupakan larva dari kumbang merah kelapa dengan nama latin Rhynchophorus ferruginesis. Ulat sagu dapat ditemui di sisa-sisa potongan batang bagian pucuk pohon yang sudah tidak dimanfaatkan. Untuk memahami lebih dalam mengenai ulat sagu, kita perlu mengetahui siklus hidup kumbang merah kelapa. Siklus hidup yang dilakukan oleh kumbang merah kelapa adalah metamorfosis sempurna. Telur akan diletakkan oleh kumbang betina pada luka-luka batang. Jumlah telur yang bisa dihasilkan bisa mencapai 500 butir dengan ukuran panjang 2,5 mm dan lebar 1 mm. Setelah 3 hari, telur akan menetas dan melakukan pertumbuhan menjadi larva. Bentuk larva inilah yang merupakan ulat sagu. Periode menjadi larva berlangsung selama 2,5 hingga 6 bulan. Hal ini tergantung pada temperatur dan kelembapan. Setelah periode tersebut, larva akan berhenti makan dan akan mencari tempat berlindung yang dingin dan lembab untuk mempersiapkan diri menjadi bentuk pupa atau kepompong. Setelah 2 minggu hidup dalam bentuk kepompong, ulat sagu akan keluar menjadi bentuk dewasa kumbang merah kelapa dengan warna tubuh coklat kemerahan. Larva kumbang merah kelapa merupakan hama yang mengganggu pertumbuhan tanaman sagu dan kelapa. Hal ini dilakukannya dengan cara mendegradasi selulosa yang ada di batang tanaman sehingga mengganggu produktivitas tanaman untuk menghasilkan produk. Salah satu cara masyarakat untuk membasmi hama kumbang merah kelapa yaitu dengan menjadikan larva kumbang merah kelapa atau ulat sagu menjadi sumber pangan. Lalu pertanyaannya, apakah larva tersebut dapat dikonsumsi? Hal ini sangat menarik karena hasil penelitian menunjukkan bahwa ulat sagu memiliki potensi yang sangat besar karena memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Nadimin dan kawan-kawan 2022 dalam Purnamasari 2010 menyatakan bahwa ulat sagu memiliki kandungan protein, lemak, vitamin, dan mineral yang cukup tinggi. Dalam keadaan kering, ulat sagu mengandung protein 31 hingga 35% dan lemak 54% hingga 55%. Lalu Matondang dan kawan-kawan 2022 menambahkan bahwa terdapat asam amino esensial seperti asam aspartat, asam glutamat, tirosin, lisin, dan metionin karena mengandung protein yang tinggi dan bebas kolesterol. Penelitian lain dilakukan oleh Lestari dan kawan-kawan 2021 mengenai efek tepung ulat sagu terhadap penurunan kadar melondialdehid atau MDA pada tikus Wistar dengan diet rendah protein. Melondialdehid atau MDA merupakan biomarker cacat seluler yang disebabkan oleh radikal bebas. Adanya radikal bebas dapat diakibatkan oleh asupan protein yang rendah sehingga menurunkan asam amino esensial di dalam tubuh. Selain itu, lemak juga digunakan untuk proses produksi energi sehingga proses katabolisme terganggu. Penelitian ini dilakukan pada 28 tikus yang dibagi menjadi 4 kelompok yang dilakukan pengamatan selama 28 hari. 3 kelompok diberikan pakan rendah protein dan 1 kelompok diberikan pakan normal. Dari 3 kelompok yang diberikan pakan rendah protein, 2 kelompok diantaranya diberikan perlakuan pemberian pakan yang dicampur dengan tepung ulat sagu. Perlakuan 2 kelompok tersebut dibedakan berdasarkan dosis tepung ulat sagu yang diberikan. Perlakuan pertama diberikan 0,6
36 gram per 100 gram berat badan tikus per harinya. Dan perlakuan kedua diberikan dosis 1,36 gram per 100 gram berat badan tikus per harinya. Kelompok perlakuan dibandingkan dengan kelompok tikus yang diberikan diet rendah protein dan kelompok tikus sehat. Hasil menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang bermakna terhadap penurunan kadar MDA pada perlakuan 1 dan perlakuan 2. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian tepung sagu dapat menurunkan kadar MDA yang merupakan biomarker terjadinya cacat seluler yang disebabkan oleh radikal bebas. Berdasarkan data-data yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ulat sagu aman dikonsumsi dan memiliki nilai potensial yang sangat besar sebagai sumber pangan yang kaya akan protein. Jadi, kalau ada yang bawa bekal ulat sagu, jangan diejek lagi ya. Kita harus mencontohnya dengan membawa bekal yang kaya akan protein. Sampai jumpa.